yang kami muliakan guru kami Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Khaidar Abdul Qahar, yang kami muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Fuad, yang kami hormati Ketua DKM Mushola Al-Hidayah Bapak Jerry beserta jajaran pengurusnya, yang kami hormati Ketua DKM Darussalam Bapak Sigit Teguh beserta jajaran pengurusnya, segenap para tokoh yang kami muliakan Bapak RW 09 Bapak Haji Rahman Hasan, yang kami muliakan Bapak RT 01 RW 09 Bapak Suheri, yang kami muliakan Bapak Ketua RT 02 RW 09 Bapak Safiai, yang kami muliakan Bapak Ketua RT 04 RW 09 Bapak Wawan, yang kami muliakan Bapak Haji Jahari, yang kami hormati Ketua Paguyuban, segenap para tokoh pemuda, tak lupa yang kami hormati Bapak Haji Ahmad Nizam, para bapak, para ibu, para jamaah sekalian, tim Hadrah Syakul Mustafa yang mohon maaf para jamaah tidak disebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada para jamaah sekalian. Senantiasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita campaikan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mau ngopi ngopi dulu nggak apa-apa. Yang mau ngomil dulu. Lalu penceramah mah biasanya disisain ya Pak ya. Biasanya itu mah ya. Biasanya itu mah dibekelin motor saya di pojok sana. Ya Pak ya, yang mau ngopi dulu monggo silakan. Ya, tak lupa yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Karomatut Taqwa Bapak Sudarno beserta jajarannya. Para Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara pernikahan berarti kita berbicara tentang syariat. Berbicara tentang syariat berarti berbicara tentang kriteria-kriteria yang harus dikerjakan agar pernikahan tersebut menjadi pernikahan yang sah. Baik pernikahan sah di dalam catatan kenegaraan maupun juga sah di dalam catatan agama. Salah satunya yang wajib dipenuhi dari pernikahan ada 5 Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang udah nikah harus hafal nih. Rukun nikah ada berapa Pak? 5. Ada 5. Yang pertama adanya calon pengantin pria. Yang kedua adanya calon pengantin wanita. Yang ketiga adanya wali. Wali apa? Wali nikah. Siapa itu wali nikah? Ayah kandung dari calon pengantin perempuan. Yang keempat adanya 2 orang saksi. Dan yang kelima ada ijab dan qabul. Ijab itu penyerahan, qabul itu penerimaan. Sehingga setelah disebutkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahril madhkurin halan, saksi mengatakan apa tuh Pak? Sah. Yang di belakang ujung Pak, walaupun dia nggak dengar ngomong teriak sah. Betul? Mohon maaf lahir batin. Semua kita menjadi saksi pernikahan. Mari sama-sama kita tengok satu-satunya acara yang menggunakan singgasananya Allah, acara apa? Khitan, walimatul khitan. Ngisi rumah, walimatul wakirah. Ya kan? Tapi ketika acaranya nikahan menggunakan singgasananya Allah, walimatul arash. Arash berguncang ketika pernikahan dilangsungkan. Mengapa demikian? Ketika seorang wali mengatakan saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan seorang putri kandung saya dengan mas kawin tanah 250 hektar, dibayar tunai, diterima tuh Pak. Saya terima nikah dan kawinnya
Fulanah binti Fulan dengan mas kawin yang disebut tunai. Apa yang terjadi? Saksi mengatakan sah. Bakat alaihimul malaika. Malaikat menangis. Kita gembira, malaikat menangis. Pertanyaannya, kenapa kalau ada pernikahan malaikat dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pertama, sering kita dengar MC mengatakan, mari bersama kita saksikan acara sakral. Betul tidak? Harus dikatakan daripada pernikahan acara sakral, karena acara pernikahan dihadirkan oleh para malaikat-malaikatnya Allah yang mereka semua sudah mendapatkan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika insya Allah besok ya Pak ya, dilangsungkan akdun nikah, maka Allah mengutus para malaikatnya untuk menyaksikannya. Harapannya semoga Allah berikan kepada kita semua acaranya ini khususnya diberikan kelancaran dari awal hingga akhir. Amin ya robbal. Jadi besok yang hadir siapa aja Pak? Bukan kita doang, tapi penduduk langit pun disuruh hadir kalau ada orang yang mau nikah. Jelas nggak tadi? Satu-satunya acara yang menggunakan singgasananya Allah. Ada nggak khitan? Walimatul Arsy khitan? Ada? Nggak ada Pak. Ada nggak? Nggak ada. Terus apa lagi? Khitanan udah. Orang walimatul safar mau berangkat haji atau umrah gitu. Walimatul arus safar ada nggak? Nggak ada. Satu-satunya yang menggunakan singgasananya Allah adalah walimatul arsh, adalah pernikahan. Oleh karena itu pernikahan itu acara sakral. Kita menjadi saksi. Mengapa sih kalau ada acara pernikahan semua orang diumumkan? Baginda Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan. Ketika engkau lamaran, diam. Lamaran, diam. Makanya kalau orang dulu lamaran, orang tua cowok sama orang tua cewek beres Pak. Kalau zaman sekarang satu kampung. Betul nggak? Betul nggak Pak? Ya kan? Lamaran kalau kata baginda Nabi, diam-diam. Nanti ketika walimahan acara umumin pukul hadroh. Makanya yang mau nikahan panggil tim hadroh. Lah bener ini mah, gue promosiin dulu dikit. Ya, bagi dua Bang Oco mana? Ya, bagi dua. Tahu kan rumah saya? Jadi kalau lamaran diem-diem, ketika nikahan pukul hadroh gendang bukan? Ya udah pukul hadroh we Pak. Jadi yang mau nikah silakan hubungi hadroh. Bukan saya yang ngomong, Nabi yang menyampaikan ketika lamaran diam. Nah ketika engkau mengadakan pernikahan, pukullah gendang. Biar apa? Biar satu kampung itu tahu ada acara pernikahan. Nah jelas nggak sampai sini Pak? Ya udah cukup ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang pertama. Hafal Pak? Pasti hafal kalau bareng-bareng ya. Kita baca bareng-bareng Quran surat An-Nisa ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hafal kan? Coba diulang pasti dia. 1, 2, 3. Ya Allah, gua lupa barusan ya. Enggak apa-apa. Baca Quran dapat pahala. Dengerin Quran tuh, ada ruginya nggak kita datang malam ini? Dengerin doang dapat. Dengerinnya sambil ngopi, nggak apa-apa. Sambil ngemil, tetap dapat pahala. Pulang dari sini dosa-dosa kita dirontokkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bimuradih. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Berarti yang nikah siapa?
Siapa yang nikah, Pak? Makhluk. Makhluk. Malaikat nikah enggak? Enggak. Nabi menikah karena Nabi manusia. Nah, jelas nggak sampai sini? Karena panggilan menikah dalam Al-Quran itu ada dua panggilan, Pak. Ada panggilan umum, ada panggilan khusus. Kalau panggilan khusus dikhususkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang di luar keimanan, nggak dipanggil. Ya ayyuhannas, panggilan khusus umum. Wahai manusia, bagaimanapun bentuknya keimanannya kepada Allah, dia tetap dengan sebutan manusia. Coba awal pernikahan, lihat awalnya. Ya ayyuhannas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Pernikahan yang pertama kali diperintahkan adalah tentang takwa kepada Allah Subhanahu. Suami takwa, istri takwa, maka kelak anaknya menjadi anak soleh dan soleha. Jelas nggak sampai sini? Yang pertama, pernikahan perintahnya harus dilandasi dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Terus apa lagi? Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menikahkan putrinya, namanya siapa, Pak? Putrinya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam siapa, Pak? Siti Fatimah dengan calon suaminya. Pada saat itu mau dinikahkan, berarti calon suami. Siapa namanya? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Baginda Nabi berpesan, nikah ada 3 pesan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, nikah ada 3 pesan. Yang pertama, pernikahan itu bukan kemauan kita, Pak. Pernikahan atas kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Yang mengadakan pesta pernikahan berarti itu minta izin atas kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kemauan kita, kata baginda Nabi. Yang kedua, nikah itu perantara untuk memperbanyak keturunan. Lah kalau punya keturunan kagak nikah gimana, Pak? Bisa nggak, Pak? Bisa, Pak, ya. Rusak nggak tapinya? Rusak apanya, Pak? Rusak apanya? Yuk, kita bongkar sedikit. Pernikahan nggak jauh dengan perzinahan. Di mana-mana saya sampaikan, mudahkan urusan pernikahan, mudahkan urusan pernikahan. Siapa yang memperberat urusan pernikahan, maka dia mempermudah perzinahan. Jelas nggak, Pak? Jadi nikah mah digampangin, jangan kebanyakan yang enggak. Gampangin deh pernikahan mah. Karena an-nikahu sunnati, kata baginda Nabi, nikah itu sunnahnya Nabi. Faman raghiba an sunnati, siapa yang enggak mau ngikutin sunnahku, kata baginda Nabi, falaisa minni, maka dia bukan golonganku. Melakukan sunnah diberatkan apa diringankan, Pak? Diringankan apa diberatkan? Diringankan. Pak, saya suka sama anak Bapak. Oh ya udah, besok urus dah ke KUA. Beres. Nah, cuman kan kita ada pesta ya, Pak, ya. Ya kan? Di KUA bayar berapa duit? Hah? 600. Makanya tim hadro yang belum nikah pada ngomong, emang nikah berapa duit sih? 600.000. Saya punya ini 1 juta. Berarti masih kembalian 400. Ya kan? Tapi ingat, nikahnya 600, walimahannya 600 juga. Jelas gak, Pak? Dimudahkan, jangan sampai pernikahan dipersulitkan. Siapa yang mempersulit pernikahan, dia mempermudah perzinahan. Maka oleh karena itu tadi pesan baginda Nabi, yang pertama, nikah kuasanya Allah. Yang kedua, untuk memperbanyak keturunan. Yang ketiga, apa, Pak? Udah belum Pak tadi yang ketiga? Oh belum. Yang ketiga, mempererat tali ukhuwah. Yang di depan yang nikahin siapa, Pak? Ayah kandung wanita. Yang nerima calon pengantin pria.
Di samping kanan kirinya ada orang tua dari si pria. Menandakan apa itu, Pak? Bahwasanya wattaqullahal tasaaluna bihi wal arham. Ciri orang yang bertakwa sama Allah senantiasa nyambung tali silaturahmi. Siapa orangnya yang ngaku bertakwa kepada Allah tapi dia demen banget mutusin tali silaturahim, maka keimanannya tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah alladzi yatasaaluna bihi wal arham, dan sambunglah tali silatur. Di malam ini kita bertakwa nggak sama Allah, Pak? Takwa kita sama Allah sehingga kita hadir di tempat ini dalam rangka menyambung tali silaturahmi. Udah berapa pahala tuh yang kita dapat? Banyak banget tuh kalau kelihatan, sengaja diumpetin. Karena kalau diumpetin berarti yang datang orang-orang pilihan, jelas nggak, Pak? Kalau udah tahu yang datang banyak biasa, Pak. Tapi kalau nggak tahu tapi dia tetap datang, berarti itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Pernikahan sunnahnya baginda Nabi. Pernikahan adalah salah satu acara yang bisa menggetarkan arsy-Nya Allah. Karena pada saat pernikahan, ingat, malaikat Allah turunkan untuk menjadi saksi pernikahan dua orang insan. Nabi Adam menikah dengan Siti Hawa. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijatul Kubra. Punya keturunan siapa? Anak-anak Nabi ada berapa, Pak? Pak, anak-anak Nabi. Bu, cinta sama Nabi. Anak-anak Nabi ada berapa? Kalau anaknya Pak Kumis ada berapa? Hafal banget. Anak-anak Nabi. Tuh, sebutin. Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum. Ini kayak bocah TPA ya, Pak ya? Ya kan? Anak-anak Nabi 7, Pak. 3-nya laki-laki. Allah wafatkan sebelum Nabi Muhammad wafat, karena la nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang ada putrinya sampai baginda Nabi wafat adalah Sayyidatuna Fatimah Zahral Batul binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, contohlah Siti Fatimah. Bagaimana cara mencontohnya? Suatu ketika baginda Nabi sedang bercerita kepada Sayyidatina Fatimah Zahra al-Batul. Setelah dilangsungkan akdun nikahnya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wahai putriku Fatimah, ketahuilah bahwasanya nanti di padang mahsyar semua orang dalam kondisi telanjang bulat. Mau, Pak? Kita telanjang nih muter-muter kampung, malu nggak, Pak? Malu nggak, Pak? Kata baginda Nabi kepada putrinya Fatimah Zahra al-Batul, beliau mengatakan nanti di padang mahsyar semua manusia yang berkumpul dalam kondisi telanjang. Fatimah menangis sejadi-jadinya. Apa yang menyebabkan Fatimah menangis? Fatimah bertanya kepada baginda Nabi, wahai ayahku, apakah nanti termasuk diriku? Apakah nanti termasuk diriku yang dalam kondisi telanjang berada di padang mahsyar sehingga orang lain bisa melihat auratku? Kita tengok jawaban baginda Nabi Muhammad SAW. Demi zat yang menggenggam nyawaku di tangannya. Artinya demi Allah. Kata baginda Nabi, demi Allah, sesungguhnya ketika nanti di padang mahsyar seluruh wanita dibuka auratnya, seluruh laki-laki dibuka auratnya, kecuali dirimu wahai Fatimah Zahra. Apa yang menyebabkan demikian wahai ayahku? Sesungguhnya Allah menyampaikan pesan kepadaku, siapa yang menjaga pasti dia akan mendapatkan penjagaan dari zat yang maha menjaga. Engkau menjaga auratmu sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan penjagaan atas dirimu. Jelas gak Pak sampai sini? Jadi cirinya istri soleha nutup auratnya dari mana?
Dari ujung rambut sampai ujung aurat terbagi dua. Ada aurat yang ringan, ada aurat yang berat. Bapak lagi sholat, istri bapak lagi sholat, auratnya kelihatan tuh rambutnya. Sah nggak istrinya sholat? Sah nggak? Tetap sah, karena yang melihat mahram auratnya aurat kecil. Tapi kalau auratnya besar walaupun mahram dia tetap batal. Aurat kecil dari sini, dari atas rambut sampai pusat, ke bawahnya namanya aurat besar. Itu dijelaskan di dalam kaidah fikih. Itu penting bagi pernikahan. Mana saja aurat-aurat yang bisa kita tampakkan dan tidak bisa kita tampakkan. Sehingga tadi Allah dalam Quran surat An-Nisa menjelaskan pernikahan harus dilandasi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cross check Pak. Besok sebelum akad nikah dimulai, pasti penghulu mengatakan qulu jami'an asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Itu bukan pembaharuan syahadat, bukan. Itu bukan pembaharuan syahadat, Pak. Jadi nanti jangan ketika ada nikah, kan gue udah syahadat terus, ngapain gue syahadat lagi? Itu bukan pembaharuan syahadat. Tadi di muqaddimah saya sampaikan, satu-satunya acara yang ditampakkan, yang diundang langsung, disuruh turun langsung oleh Allah malaikatnya adalah acara pernikahan. Yang namanya pernikahan acara sakral, maka dibutuhkan pengakuan agung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna syahadatnya menyaksikan bahwasanya diriku lemah tanpa ada bantuan darinya, sehingga senantiasa kita zikir ditutup dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Benar gak Pak? Setiap kita zikir ditutupnya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Suaminya bisa soleh tapi istrinya membangkang, ada nggak Pak? Siapa contohnya? Suaminya soleh, istrinya membangkang. Nabi Nuh alaihi salam, nabi Pak, seorang nabi. Tapi kan kadang mulut kita mah iseng ya Pak ya. Mulut kita mah kadang iseng Bu, ya kan? Kok istrinya aneh begitu dah? Bener nggak? Suka begitu nggak Pak? Kok istrinya dia begitu dah? Padahal kan dia begini. Begitu. Kok istrinya begitu dah? Istrinya Nabi Nuh yang taat kepada Allah, tapi istrinya membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri dari seorang Nabi. Maka kita contoh balikan. Ada yang istrinya taat, suaminya ingkar. Siapa dia? Fir'aun la'natullah alaih. Fir'aun kenal Pak? Pak, Fir'aun kenal? Kenalan di mana Pak? Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan, ya kan? Tapi lihat tengok istrinya Siti Asia, beliau tetap beriman kepada Tuhannya Fir'aun tanpa meninggalkan daripada hak-hak dan kewajiban seorang istri kepada seorang suami. Makanya istri kadang ngomong begini nih, istri mah gimana suaminya? Istri mah gimana suami? Sering gak Pak dengar begitu? Sering gak dengar begitu? Istri mah gimana suami? Siti Asia, istrinya oh iya, suaminya Fir'aun. Asia taat nggak? Taat. Fir'aunnya enggak. Ada istri gak mau sholat, Neng kamu kenapa gak sholat? Istri mah tergantung. Ada yang ngomong begitu. Kasih ceritanya Fir'aun sama Siti Asia. Jelas Pak? Jelas. Suaminya taat, istrinya membangkang. Kasih kisah Nabi Nuh alaihi salam. Istrinya taat, suaminya taat. Dialah Sayyidina Nabi Ibrahim alaihi salam, dan istrinya Siti Sarah dan Siti Hajar. Pilih yang mana Pak? Mau suaminya taat, istrinya durhaka, atau mau suaminya durhaka, istrinya taat, atau suaminya taat, istrinya taat, mau yang mana? Mau yang mana Bu? Yakin? Nabi Nuh istrinya satu Pak. Nabi Nuh istrinya satu. Fir'aun istrinya, Nabi Ibrahim istrinya. Siap Bu? Siap.
Hah? Nggak bener. Nabi Ibrahim taat, istrinya taat, Siti Hajar taat, Siti Sarah taat, suaminya taat, istrinya taat. Ya kita mengikut taatnya doang. Sehingga apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dilangsungkan pernikahan, dikatakan sah oleh para saksi, maka kita mengucapkan barakallahu, apa doanya? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Apa artinya? Semoga Allah berikan kepadamu dan Allah menurunkan keberkahan di antara keduanya dan menjadikan kumpulan daripada yang hadir adalah suatu kebaikan. Ada orang nikah kita datang dapat pahala rugi nggak Pak? Rugi nggak? Jadi besok setelah dikatakan sah jawabnya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Hafal ya Pak ya? Jadi dikatakan saksi, sah, sah, Allahumma, oh barakallah ya, bukan Allahumma ya. Dikatakan sah, jawabnya gimana Pak? Lah barakallahnya doang. Pak, coba deh Bapak tengok di undangan Pak. Pak, coba Bapak tengok di undangan dah. Mohon doa restunya apa? Pokoknya gue serahkan Pak doa-doanya malu beda, terserah gue bagian amin. Ya, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya Allah, kalau kita nggak bisa bahasa Arabnya, ketika ngucapin sah saksi dikatakan sah, maka pernikahan itu dicatat sebagai pernikahan yang sah, baik dari agama maupun negara. Maka kita ucapkan dari lisan kita, semoga Allah memberikan keberkahan kepada keduanya dan juga memberikan keberkahan serta kebaikan kepada seluruh para yang hadir. Enak nggak Pak kita saling mendoa? Ada ruginya nggak tuh? Nggak ada, jadi kita saling mendoa. Jelas sampai sini? Apa doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menginginkan anaknya yang soleha? Rabbi habli minas solihin. Nanti pesan kepada kedua pengantinnya hadir nggak calonnya? Belum ya? Ya, nanti disampaikan ada yang disebut tirakat ayah kepada anak, tirakat suami kepada istri. Suami habis sholat jangan lupa bacakan Fatihah kepada istri. Istri juga begitu, habis sholat jangan lupa baca Fatihah khususnya buat suami. Ya, suaminya kurang baik, laporannya ke Allah, bukan ke sosmed. Suaminya nakal, jangan diumbar. Hati-hati. Dalam kaidah fikih ada yang disebut nusyuz. Nusyuz itu seorang istri atau seorang suami yang dimana dia membongkar aib dari keduanya, dia termasuk salah seorang yang boleh diceraikan. Jadi hati-hati kalau kita masang status tentang kekurangan istri atau suami kita. Ya Bu ya. Ya Pak ya, kalau kita lagi kesal sama istri, ya udah selesaikan baik, jangan pakai masang status. Dasar istri gila. Ya, dasar istri tapi anaknya 5 misalnya begitu. Itu yang gila Pak, coba yang waras bayangin dah tuh. Ya, kan kadang-kadang kita begitu karena emosi adalah daripada setan. Kalau kita lagi kesel, banyakin baca ta'awudz. Jadi kalau istri lagi marah-marah nih Pak, kita jangan keikutan marah. Ingat, amarah itu dari berarti istri kita lagi kemasukan, bacain ta'awudz di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonir. Insya Allah itu Pak, istrinya pasti melemparkan sesuatu kepada Bapak. Karena orang yang kesetanan nggak sadar Pak kalau dia lagi punya setan, betul nggak? Betul nggak? Pernah nggak Pak? Istrinya marah Bapak bilang, a'udzubillahi minasyaitonir. Pernah nggak begitu? Terus disampaikan apa? Emangnya gua setan? Nah, kan ngomong gitu. Betul nggak Pak? Karena yang namanya kesetanan dia nggak sadar kalau dia punya setan. Jelas.
Makanya sering-sering baca a'udzubillahi minasyaitonir. Kalau istri lagi kesel sama kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Suami lagi dikeselin istri, demikian. Istri lagi ngeselin suaminya, demikian. Sehingga ketika keluarga itu bisa memanilisir masalah keluarga itu, baru Allah jadikan keluarga yang sakinah. Yang sering kita sebut nih, Pak. Ya kan? Besok Bapak naik sini nih. Semoga sakinah, mawaddah. Apa artinya, Pak? Udah gue melihat di status orang. Ya kan? Itu disebutkan dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesarannya Allah, diciptakan laki, nongol perempuan. Sehingga dari situ dikembangbiakkan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijadikan asbabnya pernikahan. Diminta sama Allah semoga pernikahan itu menjadi pernikahan yang mengandung sakinah. Apa sakinah? Sakinah itu apa, Pak? Sakinah itu tempat tinggal. Kalau di sini ada yang pernah belajar bahasa Arab, ditanyanya gini, Pak. Misalnya nih, saya ditanya, Aina taskun ya Ustaz? Di mana kamu tinggal? Sakinah itu tempat tinggal tuh. Sakinah itu tempat tinggal. Tapi kenapa sering kita bawa ke pengantin? Sakinah. Sakinah itu artinya sakana. Sakana itu tempat tinggal. Apa maksudnya? Semoga sakinah. Sehingga dari sakinah timbul mawaddah, baru bisa hadirnya rahmat. Sakinah artinya mendapatkan ketenangan. Yang namanya tempat tinggal yang paling kita inginkan bukan yang mewah, tapi yang di dalamnya mendapatkan ketenangan. Bapak rumahnya lantai 7, tapi setiap hari berantem mulu sama bini, enak gak hidup? Enak gak hidup? Berarti sakinah bukan dilihat daripada lantainya, melainkan sakinah dilihat bagaimana ketenangan yang didapat di dalam rumah itu yang diisi oleh si suami dan istri. Sakinah, tenang. Suami punya duit, istrinya Suami nggak punya duit, istrinya. Istri masak, istri masak, suami istri nggak masak, suami. Katanya sakinah. Ya, sakinah itu artinya tenang. Ya, contoh baginda Nabi, Pak, ketika pulang daripada kalau bahasa kita mah kalau ada kebun itu manen ya. Bukan manen, apa sih? Kalau kebun itu kebun kosong kita tanamin apa kayak gitu. Bertani lah kalau bahasa kita gitu. Nabi pulang, Pak. Pas buka sangku meja makannya kosong. Apa kata baginda Nabi? Dipanggil Aisyah dipanggil sama baginda Nabi, wahai istriku, kok nggak ada apa-apa? Apa jawaban Aisyah? Lu kan gak ngasih duit. Ada di sini bini yang begitu ada. Tertolak dari Aisyah. Ucapan Aisyah, mohon maaf ya Rasul. Hari ini aku sebenarnya mau masak, tapi pas masuk ke dapur tidak ada bahan yang bisa aku masak. Oh nggak apa-apa. Baginda Nabi nyebutin apa? Hei, jadi orang kok begitu banget lu bisa ke warung sono pinjem ngutang. Itu masih pagi tuh, Pak. Kira-kira istri kita suruh ngutang kan? Coba baginda Nabi ngomong apa, Pak? Pas dibuka, nggak ada apa-apa. Istrinya ngomong demikian. Nabi Muhammad mengatakan apa? Wahai putriku, wahai istriku, ketahuilah hari ini aku sedang berpuasa. Itu berarti bapak-bapak disuruh banyak-banyak puasa. Pulang dari mana-mana di meja makan gak ada apa-apa lagi puasa. Itu dicontohkan amanah Nabi. Jelas, Pak? Sanggup? Sanggup? Pulang kerja tengah hari bolong, emang di kantor gak dikasih makan. Nyampe rumah bawa buka tempat nasi gak ada lauknya, gak ada nasinya. Kira-kira apa yang terjadi? Tenang istriku, kata Pak Ustadz, aku sedang berpuasa. Namanya puasa sah nggak puasanya?
Sah kalau dia paginya belum minum kopi, kalau siangnya dia belum merokok. Jangan paginya udah minum kopi, siangnya ngerokok, pas nyampe rumah gak ada lauk, gua puasa. Oh itu tertolak gitu. Yang dimaksud puasa itu ya memang dari awal dia bangun dia belum makan apa ya. Itu yang disebut puasa. Sehingga dengan begitu akan mendapatkan yang namanya sakinah. Apa itu sakinah? Tempat tinggal yang menghadirkan kenyamanan. Sehingga kalau udah nyaman baru timbul mawaddah. Apa itu mawaddah? Mawaddah itu kalau bahasa anak sekarang yang begini-gini tuh. Saya juga nggak tahu sampai sekarang model begini apa. Ada anak-anak yang pada bakal foto. Ya kan? Begini. Ini mawaddah katanya. Apa ini? Ini kan jempol sama telunjuk doang ya. Mawaddah itu begini, Pak. Cinta. Makanya orang kalau jatuh cinta yang berdebar apanya, Pak? Hatinya apa palanya? Ada orang jatuh cinta. Nggak ada, Pak. Sehingga dilambangkan demikian cinta itu. Ya, begini model dari mana saya nggak tahu tuh. Modelnya cinta begini, Pak. Orang yang jatuh cinta hatinya yang berdebar-debar. Ada nggak orang jatuh cinta palanya, Pak, yang berdebar-debar? Nggak ada. Pasti hatinya. Ketika dia sudah mendapatkan ketenangan di dalam rumahnya, maka disitulah Allah timbulkan cintanya. Mandang istri dengan pandangan cinta. Suami mandang istri pandangan cinta. Ingat, panggilan harus panggilan kasih sayang. Nabi nyontohin, manggil istrinya dengan panggilan ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Kalau istri kita kagak merah putih kagak, panggil aja ya Aswad. Ya, ngikutin Nabi. Ya, ada ya-nya pada depannya. Ya Aswadah, ya Saudah. Nah, misalnya gitu lah. Ya Saudah. Waduh, suami gua pinter bahasa Arab, pinter muji gua. Padahal pas dicek di Google, Saudah artinya hitam. Ya kan? Ya Saudah. Kalau Nabi kan manggil istrinya apa, Pak? Ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Aisyah itu wanita yang malu, pemalu dia. Jadi kalau ketemu Nabi yang paling malu itu istri di antara istri-istrinya Nabi yang paling malu itu Sayyidatina Aisyah, putri daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya kan? Jadi Abu Bakar itu salah satu seorang sahabat dan juga salah satu seorang mertua. Itu Sayyidina Abu Bakar. Timbul yang ujungnya nih sebagai penutup. Allah turunkan rahmat, sakinah, mawaddah, warah. Apa rahmat itu? Kasih sayangnya Allah. Maka pesan terakhir yang akan saya sampaikan, ini boleh buat kita semua. Bagi yang sudah menikah atau belum menikah dan yang akan menikah, ingat, rahmatnya Allah tidak akan pernah bisa dihadirkan dalam rumah tangga kita sebelum kita melibatkan Allah dalam aktivitas yang kita lakukan. Maka jangan ajari istrimu untuk cinta kepadamu, tapi ajarilah istrimu untuk cinta kepada Allah. Maka Allah yang memerintahkan istrimu untuk mencintai dirimu. Jelas nggak, Pak? Lu kan istri gua, cintain gua apa? Jangan. Cintailah istrimu karena Allah. Maka saya dulu pernah membuat kata begini, Pak. Ini kata-kata saya nih. Aku mencintaimu karena kamu mencintainya. Jika bukan karena cintamu kepadanya, maka aku tidak pernah mencintaimu. Itu calon istri saya gelepok-gelepok, Pak, saya bilang begitu. Bisa, Pak? Aku mencintaimu karena kamu mencintainya. Jadi aku mencintainya asbab daripada cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ajari istri kita untuk cinta kepada Allah. Ajari suami kita untuk cinta kepada Allah. Nanti kalau udah cinta kepada Allah, Allah yang nyuruh, kamu kan istri, cinta sama suamimu kudu. Sehingga dari begitu barulah jatuh cinta segiti. Suami istri Allah, suami istri cinta karena Allah, naik terus sampai ia mendapatkan predikat takwa bersama suami dan istrinya. Pasti keturunannya Allah jadikan keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum bima ajma'in. Sebelum kita tutup, mari kita kirimkan suratul Fatihah. Kita khususkan untuk acaranya besok, dan insya Allah akan dilangsungkan akad nikah pada pukul berapa? Pukul 9. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelancaran kepada acara tersebut, diberikan kemudahan, dijauhkan daripada sesuatu yang tidak diinginkan. Ala hadhihi niyah
وعلى كل نية صالحة اللهم بنية القبول وتمام كل سور ومأمول بجاه سيدنا محمد الرسول وبالقبول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Mohon maaf lahir batin. Maafin ya Pak ya. Pak, maafin ya. Ini kalau belum maafin belum saya tutup. Maafin ya Pak ya. Maafin ya. Bu, maafin ya. Maafin. Orang yang paling banyak dosanya, orang yang paling banyak ngomong. Ya, oleh karena itu mohon maaf lahir batin. Semoga dengan maaf yang diberikan Allah turunkan ridha kepada kita semua sehingga ditutup dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.